Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu kaum muslimin, pagi hari ini di samping kita niatkan taqarrub ilallah, i'tikaf di masjid ini sampai suruk, kita mulai dulu pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semua sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, kita isi akhir pekan ini dengan udhunul khair. Kita mulai pertemuan pagi ini yaitu membicarakan surah yang saya rasa semua kita hafal, surah Al-Ikhlas. Namanya surah Al-Ikhlas ya Pak ya. Qul huwallahu ahad. Walaupun kadang kita kenalnya dengan nama, kita kasih nama sendiri ya Pak ya, surah Kulhu. Ya, surah apa ya Pak? Surah Kulhu. Nama surahnya Al-Ikhlas, tapi kita namain apa tadi? Kulhu. Nama surahnya Al-Kafirun, oleh kita dinamain surah apa Pak? Kuliah. Nama surahnya Al-Masad, kita namain surah apa? Tabbat ya, Tabbat Yadah, atau surah Al-Lahab gitu ya. Surah Qul huwallahu ahad ini, Al-Ikhlas ini, Kulhu ini adalah surat yang populer di telinga kita semua, dan saya rasa surah ini tidak ada muslim pasti semua udah hafal. Cuman yang menariknya, dan dulu saya sempat bertanya-tanya ya Pak ya, dan semua kita tahu bareng, apa itu arti Al-Ikhlas? Semua kita tahu ya Pak ya arti ikhlas. Apa Ustaz arti ikhlas? Mungkin bahasa kitanya sederhananya, ikhlas itu tanpa pamrih, enggak minta balik balas jasa, balas budi, bukan. Itu bahasa kita apa tadi? Ikhlas. Mungkin bapak-bapak bertanya-tanya juga, Ustaz, iya, jika ikhlas itu tanpa balas jasa, tidak berharap balas budi, tanpa pamrih, dari 4 surah, dari 4 ayat yang ada dalam surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira Pak, dari 4 ayat ini, ayat mana yang berkesesuaian dengan ikhlas? Apa ikhlas tadi? Tanpa pamrih ya Pak ya. Ayat 1, katakanlah Allah itu Esa. Ayat 2, Allah tempat kita bergantung. Ayat 3, tidak beranak, tidak diperanakan. Ayat 4, tidak ada satupun yang sama atau setara dengannya. Menariknya, ayat berapa Ustaz yang berkesesuaian dengan nama surat tadi? Ikhlas. Ini Pak ya. Nah, perlu dicatat, ikhlas artinya betul tadi, tanpa pamrih. Tapi, ada tapi Pak. Ikhlas itu arti sebenarnya adalah bersih, jernih. Ibarat katanya nih, air ini Pak ya, nggak ada kotoran, benih, jersey, maka ini namanya khalis, ikhlas. Jadi dinamakan niat yang ikhlas karena hatinya tidak punya motif, maka sering kita namakan dengan ikhlas. Tapi artinya tadi adalah jernih, bersih. Maka dibilang ikhlas kita sedekah, maksudnya
sedekah saya tidak punya motif apa-apa. Bersih hati saya, nggak ada tujuan apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Itu arti ikhlas. Nah, ikhlas yang diinginkan dalam surat Qul huwallahu ahad ini adalah bersih, jernih, bukan hanya niat, Pak. Tapi yang diinginkan oleh surah ini adalah bersih, jernih, murni, adalah dalam aspek iman. Bukan hanya sebatas apa tadi? Niat. Maka syahadatain, dua kalimat syahadat dinamakan dengan kalimat ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimat memurnikan iman. Jadi kami ulang. Jadi yang diinginkan dari Qul huwallahu ahad ini adalah ikhlas, yang dimaksud adalah jauh lebih dalam lagi, yaitu ikhlas imannya, bersih imannya, jernih imannya. Jernih dari apa Ustaz? Jernih imannya dari segala macam kotoran-kotoran iman. Kira-kira apa Pak yang bisa mengotori iman? Jawabannya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Maka lawan kata dari ikhlas dalam surat ini adalah asyirku billah. Maka Quran menggunakan istilah wama umiru. Lanjut Pak. Illa liya'budullaha. Lanjut. Mukhlisin. Mukhlis. Apa arti mukhlis? Ikhlas. Ikhlas dari apa? Jernih dari kekufuran dan kesyirikan dan kenifakan. Jadi perlu kita ulang lagi. Jadi ikhlas dalam surah ini adalah yang diinginkan adalah kebersihan yang jauh lebih dalam lagi, bukan hanya niat, tapi juga iman dari segala macam kesyirikan, kekufuran dan kenifakan. Maka dinamakan dengan surat ikhlas. Itu ya. Maka kalau Bapak cermati ayat ini, satu persatu ayat ini membicarakan tentang iman semua. Oke. Sebelum jauh kita memahami makna surah ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan asbabun nuzul. Saya rasa Bapak Ibu tidak asing dengan kalimat asbabun nuzul, atau bahasa kitanya adalah latar histori atau latar belakang hari itu. Dengan latar histori cerita ini, lalu dia menjadi sebab ayatnya diwahyukan kepada Rasul hari itu. Jadi saya ulang, latar histori, di mana histori ini hari itu menjadi sebab surah atau ayat kemudian diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latar historinya ada 3 cerita, tapi singkatnya saya gabungkan kurang lebih begini Pak. Hari itu Rasulullah dengan dakwahnya mengajak umat manusia, tapi secara khusus hari itu Rasul dakwah berhadapan dengan kafir Quraisy. Dan mungkin Bapak Ibu masih ingat diskusi kita pertama dulu pertemuan di sini. Kafir Quraisy itu Pak, sebelum Rasul datang ke mereka, berdakwah ke mereka, apakah hari itu kafir Quraisy sudah mengenal ada Tuhan yang namanya Allah? Ya apa tidak Pak? Ya. Apa buktinya Pak? Ya udahlah, pakai dalil yang sederhana aja lah. Ayah Rasul namanya siapa? Artinya hamba Allah. Jadi kafir Quraisy dengan Tuhan yang namanya Allah itu bukan hal baru, hal lama. Bahkan ayah Rasul namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Lalu kafir Quraisy ini
Allah yang mereka katakan tadi sebagai Tuhan, pencipta semesta alam, mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, yang menghidupkan dan mematikan. Sayangnya oleh kafir Quraisy, Allah ini tidak diibadahi secara to the point, tapi diibadahi lewat media atau perantara. Yang kita kenal ada yang namanya Latta, Uzza, Manat, dan Hubal, dan berhala-berhala lainnya. Oleh mereka, berhala ini dijadikan oleh mereka apa tadi Pak? Sebagai mediator. Lewat mereka, ibadah harapannya bisa sampai kepada Allah. Dan perlu dicatat lagi, Latta, Uzza, Manat, Hubal, ini adalah nama-nama berhala oleh mereka. Sebenarnya dulunya ini orang, bukan orang sembarangan Pak, bukan begal, bukan maling, bukan. Siapa Pak? Orang soleh. Meninggal, dibikinin patung dan berhala, lambat laun, tahun bertahun, tahun segini ganti tahun, akhirnya berhala ini yang tadinya hanya sebatas monumen, oleh mereka dijadikan sebagai media perantara beribadah kepada Allah. Mungkin mereka menganggap Allah terasa sangat jauh, sehingga butuh apa tadi Pak? Perantara. Tapi kafir Quraisy merasa tetap menyembah Allah. Nah, hadirnya Rasul ke mereka berdakwah dengan agama Islam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ngajak mereka kembali untuk menyembah ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah Pak yang menyebabkan kafir Quraisy bertanya-tanya. Apa mereka bertanya-tanya? Ya Muhammad, kalau bahasa kitanya, kamu ngajak kami nyembah Allah. Bahkan tadi kita katakan bagi kafir Quraisy Allah itu hal lama. Kafir Quraisy tahu juga Pak, Tuhannya umat kaum Yahudi apa Pak? Tuhannya Yahudi Allah. Walaupun mereka bilang punya anak, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Nasrani Tuhan mereka siapa Pak? Allah. Walaupun kata mereka Allah punya anak, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Tapi tetap Allah Tuhan mereka walaupun punya anak dan mereka sekutukan. Nah, ketika Rasul dakwah ngajak kafir Quraisy masuk Islam, beribadah hanya kepada Allah, mungkin bahasa kasarnya begini, ya Muhammad, Allahmu itu bedanya apa dengan kami? Kalau sama-sama apa tadi Pak? Allah. Mungkin bahasa kita hari ini bilang, ya udahlah, gak usah bikin hal baru lah, orang sama-sama Allah kok. Nah, lalu mereka minta klarifikasi. Ansib lana rabbak. Coba Muhammad, jelaskan ke kami, kira-kira Allah Tuhanmu itu punya latar belakang nggak? Atau punya nasab nggak? Ketika Yahudi bilang Allah punya anak namanya Uzair, ketika Nasrani Allah kata mereka punya anak namanya Al-Masih. Bahkan Pak menariknya, kafir Quraisy menganggap malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, ini putri Pak, kafir Quraisy agak beda nih. Jadi bukan putra, tapi apa Pak? Putri, anak-anak perempuannya Allah kata mereka. Nah, inilah yang tadi kita katakan, pertanyaan yang diajukan ke Nabi. Mereka minta klarifikasi, apa sih Allah menurut ajaran Muhammad kata mereka. Nah, pertanyaan cerita yang barusan saya ungkapkan tadi barusan, ini yang tadi kita katakan asbabun nuzul, latar histori, latar belakang. Kemudian Allah turunkan qul huwallahu ahad kepada Rasul sebagai jawaban dari pertanyaan mereka tadi. Makanya kalau Bapak kita tanyakan apa Pak arti qul Pak, katakanlah kan. Nah, perlu diingat Pak, rata-rata nih
Manakala ada ayat Quran pakai redaksi kul, itu kebanyakan itu turun ke Rasul karena beliau ditanya. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, kecuali An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq ini artinya adalah bukan katakanlah kalau menurut saya, tapi bacalah. Karena hari itu Rasulullah kesihir untuk ngobati Nabi, lalu Allah turunkan An-Nas dan Al-Falaq sebagai ruqyah. Jadi yang pasnya adalah jangan katakanlah, baca Muhammad. Dengan baca ini aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali ke cerita tadi. Jadi kira-kira clear Pak ya, asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul Rasul ditanya, kafir Quraisy kepo, ingin jelas apa sih Allah menurut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, bilang Muhammad, jelasin Muhammad, jelaskan ke mereka. Siapa? Huwallahu, dia Allah yang oleh mereka tanyakan tadi, ahadun, Tuhan yang Maha Esa. Apa Pak arti ahad Pak? Kalau wahid, nah apa bedanya? Kalau ahad satu, kalau wahid satu juga. Tapi menariknya Pak ya, ternyata kalau kita bedah lagi lebih dalam, ini mirip dengan bahasa Indonesia kita Pak, bahasa Sangkerta. Apa bedanya Pak? Ahad, apa bedanya Esa dengan Eka? Ayo. Kalau Eka ada Dwi, ya Pak ya? Ada Tri. Jadi itu namanya apa nih? Eka. Maka biasanya kita anak pertama namanya Eka. Kalau cowok namanya Eko. Anak kedua namanya Dwi. Anak ketiga namanya Tri. Anak keempat apa? Catur. Anak kelima Panca ya Pak ya? Tapi jarang Panca ya Pak. Nanti itu Pancasila jadi ya. Jadi ada Eka, ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ada Panca ya kan? Itu Eka Pak. Tapi kalau Esa ada Dwi ya nggak? Nggak ada Pak. Jadi bedanya Esa dengan Eka, kalau Esa itu ada lanjutannya 2, 3, 4. Maaf, kalau Eka ya, Eka tadi ada lanjutannya, ada Dwi, ada Tri, ada Panca, ada Catur kan? Ada Catur, ada Panca. Tapi kalau Esa selesai Pak, titik. Sama seperti bahasa ini tadi. Kalau wahid ada isnaini, ada salasah, ada arba'ah, ada khamsah dan seterusnya. Kalau itu tadi apa? Wahid. Tapi kalau ahad selesai, titik. Jadi kira-kira Pak, ahad ini bagusnya artinya Eka apa Esa? Esa. Oke. Lihat Pak, Bapak kebayang nggak jika ayat ini bilang begini, Qul huwallahu wahid. Kebayang nggak Pak? Oh berarti Allah itu satu. Jangan-jangan nanti jadi 2, jadi 3 kan itu? Enggak. Ayat ini menyetop pikiran itu. Allah gunakan dengan redaksi kalimat ahad. Lihat Pak di sini. Terlihat Quran ini bukti kalau firman Allah Tuhan yang maha bijaksana. Sampai milih kata pun tepat Pak. Dia pilih kalimat ahad ketimbang apa tadi? Wahid. Maka sering kita dengar Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qul. Apa arti qul Pak? Katakanlah. Kalau kita dalami lagi Pak, qul ini menarik Pak. Katakanlah hai Muhammad. Oke. Kalau katakanlah berarti ada orang yang nyuruh nggak Pak? Katakanlah hai Muhammad. Siapa Pak kira-kira yang nyuruh? Allah. Oke. Siapa yang disuruh?
Nabi Muhammad. Jadi Allah nyuruh Nabi. Jadi kalau kita terjemah bebas gini, Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah. Ya. Oke, lanjut. Apa Pak yang harus dikatakan? Yang harus dikatakan oleh Nabi, huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus dikatakan. Lihat Pak, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul itu apa adanya. Terlihat begini contoh. Mungkin dulu kita pernah sekolah begini Pak. Pak guru bilang gini, Hamid, ya, kata Pak guru, Hamid, katakan ke temanmu nanti jam 10 kita kumpul. Nanti Bapak datang ke kelas, ngomongnya gimana? Teman-teman, jam 10 kita kumpul. Gitu Pak ya. Bapak nggak ngulangin kalimat Hamid katakan ke temanmu. Bapak ulangi nggak? Enggak kan? Bapak ketika ketemu teman-teman kumpul jam 10. Paling kita katakan kata Pak guru. Tapi kul huwallahu ahad ini Allah bilang katakanlah hai Muhammad, kul huwallahu ahad. Kalimat kulnya ini Pak oleh Nabi nggak beliau pangkas Pak. Beliau sampaikan juga kul huwallahu ahad. Mungkin kalau kita penerima wahyu jangan-jangan Allahu ahad, nggak perlu lagi apa Pak? Kulnya. Tapi oleh Nabi disampaikan juga kul ini. Saking Rasul beliau apa adanya. Apa yang beliau dengar, itu yang beliau sampaikan. Apa yang beliau terima, itu yang beliau tak sampaikan. Sampai kul di sini pun tadi seandainya kita yang terima wahyu, jangan-jangan Pak, kita hari itu kita pangkas Pak. Langsung apa tadi? Huwallahu ahad. Nggak perlu pakai kul lagi. Tapi oleh Nabi disampaikan. Di sini kita melihat bagaimana Rasulullah itu terbukti orang yang menyampaikan apa adanya, yang kita namakan dengan al-amin atau amanah. Katakanlah. Kalau katakanlah ada yang nyuruh Pak. Tadi kita jawab siapa tadi? Allah. Jika mereka mengatakan, ini jawaban Pak ya. Jika mereka ada yang mengatakan Quran buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Banyak Pak orang ngomong begini hari ini. Quran buatan siapa tadi? Buatan Nabi. Kira-kira logik nggak Pak? Masuk akal nggak? Jika Quran buatan Nabi, lalu kul huwallahu ahad ini bilang katakanlah hai Muhammad. Dia yang buat tapi nyuruh dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Katakanlah hai Muhammad, pasti di sana ada yang nyuruh Nabi untuk mengatakan ini. Lagi-lagi ini bukti kalau Quran adalah bukan buatan Nabi Muhammad, tapi adalah firman dari yang nyuruh beliau untuk mengatakan ini. Siapa tadi yang menyuruh untuk mengatakan ini? Adalah Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Jadi di sini kita tanpa menyadari terlihat dari kalimat kul, sebenarnya ini cara cerdas dari Allah buat kita hari ini untuk meyakinkan kalau Quran firman dari Allah, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ini buatan Rasul, maka tidak mungkin rasanya dia mengatakan katakanlah hai Muhammad, dan rasanya mustahil. Dan bukti yang kedua, kalau Quran bukan buatan Rasulullah, kira-kira Pak, Yasin, Toha, Alif Lam Mim dan sejenisnya, Rasul tahu nggak Pak artinya? Kalau itu buatan Nabi. Saya ulang Pak. Jika Yasin, Toha dan teman-temannya ini buatan Nabi, Quran buatan Nabi, kira-kira Nabi sebagai pembuatnya ngerti nggak Pak arti Yasin, Toha dan sejenisnya? Pasti ngerti kan? Orang buatan dia. Tapi kenyataannya cuman Allah yang tahu maksud dan artinya. Loh, katanya buatan Muhammad Quran.
Tapi kok dia nggak tahu makna alif lam mim, Yasin dan Toha? Ini lagi-lagi bukti, Pak, ketidaktahuan Nabi arti yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya. Hanya Allah yang maha tahu maksud dan arti yang sebenarnya. Lagi-lagi dibukti kalau ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yuk kita jawab bareng-bareng, Pak. Kayaknya serius banget kita pagi ini ya. Kita jawab bareng-bareng, Pak. Katakanlah Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan ayat ini, kira-kira kafir Quraisy tadi sudah sejalan belum, Pak? Mempercayai Allah itu Tuhan yang tunggal. Sudah sejalan belum kafir Quraisy tadi? Masih ingat tadi ceritanya? Kafir Quraisy percaya Allah. Kata mereka pencipta langit bumi Allah, yang nurunin hujan Allah, gitu, Pak ya? Bahkan ayah Rasul namanya siapa tadi? Abdullah. Cuman salahnya mereka apa tadi? Allah ini oleh mereka disekutukan. Nyembah Allah oleh mereka lewat perantara berhala namanya yang kita kenal. Kira-kira, Pak, dengan standar ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakan, yakini, imani Allah itu Tuhan yang tunggal. Kira-kira kafir Quraisy ayat ini sudah lulus belum, Pak? Lulus nggak kafir Quraisy pakai ayat ini? Lulus, Pak. Lulus kafir Quraisy ayat 1 ini. Lah orang percaya dia Allah kok. Ketika ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah kata mereka. Yang nurunin hujan, Allah kata mereka. Yang menghidupkan, Allah kata mereka. Jadi kafir Quraisy ayat 1 ini udah lulus, Pak. Masih lulus. Lanjut ayat 2, Pak. Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung, meminta dan menyembah. Kira-kira ayat 2 ini kafir Quraisy lulus gak? Enggak, Pak. Karena kafir Quraisy apa tadi? Lewat ibadahnya pakai perantara. Ini, Pak, pelajaran buat kita hari ini pagi ini, Pak. Jadi muslim bukan hanya percaya Allah Esa, siap mati bela nyawanya, berapapun harta ditawarkan dia tolak. Belum cukup, Pak. Kafir Quraisy juga gitu, Pak. Apa kurangnya kafir Quraisy? Kurangnya kafir Quraisy, ternyata ibadahnya pakai perantara. Nah, ini koreksi bareng-bareng kita pagi hari ini. Kira-kira iman kita ini Qul huwallahu ahad apa kafir Quraisy? Koreksi kita ini. Karena masih banyak, Pak, orang Islam Allah, tapi ternyata giliran ibadahnya apa? Perantara. Yang dimaksud ibadah itu bukan sholat dan nyembah doang, Pak. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Nazar itu ibadah bukan? Ibadah. Sumpah itu ibadah. Takut itu, ayo takut ibadah nggak? Nah, gimana? Takut ibadah nggak? Ibadah, Pak. Takut tuh ibadah. Kan masih banyak orang takut Nyi Roro Kidul. nggak dikasih kepala kebo, takutnya nanti apa? Ngamuk itu laut. Berarti takut ini ibadah bukan? Ibadah. Iya. Cinta itu ibadah nggak, Pak? Cinta ibadah, ya. Iya. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, sampai senyum pun, Pak, apa? Ibadah. Buang sampah pada tempatnya, ibadah. Pakai baju tangan kanan dulu, ibadah. Pakai sendal tangan kanan dulu, kaki dulu, ibadah. Jadi ibadah itu maknanya luas. Nah, ibadah yang kita bicarakan tadi itu untuk siapa, Pak? Hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi yuk bareng-bareng kita cek and recheck. Kita koreksi ibadah kita pagi hari ini berdasarkan Allahus Samad. Apa saja mau dicek? Yuk kita cek.
Nazar tadi ibadah Ustadz. Iya. Berarti nazar hanya kepada Allah. Iya. Sekarang kita koreksi, berhenti, jangan lagi sumpah demi Allah demi Rasul. Masih ada nggak Pak orang sumpah gitu? Saya nggak nyuri demi Allah demi Rasul. Boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Ada Rasulnya. Berarti dia menyetarakan Allah dengan Rasul. Itu kota koreksi, jangan lagi. Nazar Pak. Nazar hanya untuk siapa Pak? Hanya kepada Allah. Bukan nazar kepada selain Allah. Nggak tahu tradisi daerah Bapak. Dulu waktu saya kecil, banyak itu bapak-bapak tradisinya, kalau anaknya sakit parah atau apapun dia nazar. Apa nazarnya? Dia mau motong kambing di kuburan si fulan. Nggak tahu tempat Bapak, ada nggak tradisi itu? Ada kan? Anaknya sakit keras atau lulus ini, dia nazar. Nanti kalau anaknya sehat, mau ngapain Pak? Mau motong kambing di kuburan si fulan. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Hanya untuk siapa nih? Untuk Allah. Ya. Doa kepada siapa Pak? Langsung ke Allah. Jangan kayak kafir Quraisy tadi. Doanya mampir dulu ke siapa tadi? Ke berhala. Doanya mampir dulu ke berhala. Oleh berhala, kata mereka tugasnya untuk ngapain? Ngelanjutin doa itu ke Allah. Masih ada nggak orang kayak gini? Masih ada. Cuman bentuknya bukan patung Pak, tapi kuburan. Bentuknya apa tadi? Kuburan. Saya tidak melarang Pak ziarah kubur. Sunnah Pak. Mau celananya di atas mata kaki maupun di bawah mata kaki semuanya sunnah Pak, ziarah kubur. Yang sering dikoreksi itu adalah ngapain ziarah kubur? Doa. Ngapain doa jauh-jauh? Ini kan orang soleh. Tanganku kan masih banyak dosanya. Harapannya doa dekat kuburan orang soleh oleh dia apa Pak? Didengar. Setelah dia dengar kan ini orang soleh nih. Lalu doa itu oleh mereka dilanjutkan lagi kemana? Ke Allah. Mirip nggak dengan kafir Quraisy tadi? Mirip lah. Cuman bedanya apa Pak? Yang ini patung, yang ini kuburan. Beda Ustaz. Yang kuburan itu kan orang soleh Ustaz. Enggak Pak, berhala tuh gak kafir Quraisy dulunya orang soleh bukan? Orang soleh juga. Ini yang perlu kita koreksi Pak. Makanya ayatnya, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku nanya kepo kepadamu Muhammad mengenaiku, maka Bapak seharusnya ada kalimat jawablah. Kan itu kan? Seperti kul huwallahu ahad tadi kan. Tapi ayat ini satu-satunya dalam Quran nggak ada kalimat kulnya. Jawablah nggak ada. Langsung Allah katakan aku dekat. Maksudnya Pak Ustaz? Artinya adalah kedekatan kita kepada Allah sangat dekat. Sampai-sampai ayat ini kesannya Allah tidak melibatkan Nabi untuk jawabnya, walaupun kenyataannya Rasul terlibat. Apa Ustaz maksudnya? Membuktikan bahwa Allah saking dekatnya, maka kedekatan itu adalah manfaatkan untuk meminta dan berdoa. Itu ya. Mungkin Bapak yang belum haji atau umroh, kita doakan segera Pak. Amin. Yang pernah haji, yang pernah umroh, kira-kira Pak, waktu Bapak di pelataran Masjidil Haram, depan moncong Ka'bah, kemarin Bapak banyak zikir apa banyak doa? Ayo, coba cek lagi. Kemarin Bapak depan moncong Ka'bah itu banyak zikir apa banyak doa? Kenapa Pak banyak doa? Jangan-jangan Bapak baru ngeh sekarang kan? Baru ngeh sekarang? Iya ya Ustaz ya. Dulu waktu umroh haji depan Ka'bah perasaan memang jarang zikir ya. Ya, kira-kira setiap kali itu langsung ngangkat tangan. Pas pulang hotel balik ke Masjidil Haram lagi langsung apa? Angkat tangan doa. Habis tawaf doa lagi. Habis sa'i doa lagi. Habis sholat doa lagi. Ketemu Hajar Aswad doa lagi. Ketemu Hijr Ismail doa lagi. Ketemu Multazam doa lagi. Minum air Zam-Zam. Kita itu Pak di moncong Ka'bah itu rata-rata kita semua adalah bukan banyak zikir Pak. Banyak apa tadi?
banyak doa. Beda dengan Masjid Nabawi, banyak ngapain Pak? Banyak zikir, kadang banyak baca Quran gitu kan. Kenapa Pak depan Ka'bah banyak doa Pak? Ya itu tadi kita bilang, lagi apa ini? Lagi dekat-dekatnya. Bahasa kitanya lagi dekat ini. Bukan lagi muji Pak. Ngapain Pak? Minta. Gitu kan? Muji itu kemarin pas pemilu. Muji itu kapan Pak? Pas pemilu. Kalau udah kepilih, bukan lagi muji Pak. Jadwalnya apa tadi? Nagih janji. Gitu kan? Iya. Lagi dekat-dekatnya Pak ya. Nah, kedekatan itu kita minta berdoa. Gitu ya. Jadi yuk kita koreksi. Mari refleksi dari Al-Ikhlas ini, doa kita panjatkan selalu hanya teruntuk Allah. Jangan pakai apa tadi? Perantara-perantara. Ustaz, iya, aku kan banyak dosa. Enggak. Ayatnya jelas, Pak. Qul li'ibadiyalladzina asrafu. Muhammad, iya. Bilangin ke hambaku yang banyak dosa. Jadi ayat ini cerita nyuruh Rasul untuk ngapain Pak tadi? Jelasin kepada siapa tadi? Orang yang merasa tangannya banyak dosanya. Qul ibadiyalladzina asrafu. Muhammad, iya. Bilangin ya ke hambaku yang berlumur dosa. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lihat. Jadi sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah apa deh? Putus asa dari rahmatnya. Apalagi berpaling mencari makhluk sebagai perantara minta kepada dia. Itu namanya bukan merasa banyak dosa, nambahin dosa Pak. Itu nambahin dosa. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku. Bilang ke hambaku yang banyak dosa, jangan putus asa dari rahmatku. Sehingga kebanyakan dosa kita yang berlumur dosa tangan kita, jangan putus asa. Nah, jangan sampai dengan dalih putus banyak dosa, akhirnya nyari orang lain sebagai perantara minta. Yang tadinya Allah bilang jangan putus asa dari rahmatku, jangan merasa dengan banyak dosa, malah melakukan nambahin dosa. Gitu ya. Oke, itu koreksi doanya Pak. Apalagi Ustaz, kita koreksi lagi Pak. Apa itu kita koreksi lagi? Itu Pak, hujan itu yang turun gara-gara siapa Pak? Gara-gara apa? Rahmat Allah. Enggak jadi turun gara-gara apa Pak? Allah lagi. Gitu kan? Kemarin saya dari Sawangan, Depok Pak, jalan naik mobil itu lebat minta ampun hujannya. Sampai saya ke Jatibening, Bekasi, terang benderang Pak, enggak hujan. Terus saya potong rambut di situ, tukang potong rambutnya cerita, aneh sini ya katanya. Kok enggak hujan-hujan? Berapa hari daerah lain hujan-hujan aja katanya. Aku curiga daerah sini ada yang nahan hujan katanya. Pikir saya, jangankan nahan hujan, kebelet aja kamu lari. Ada nggak Pak orang yang bisa nahan kebelet? Ini bisanya nahan hujan Pak. Oh sakti banget tuh orangnya. Kalau dia bisa nahan hujan pasti bisa apa Pak? Nahan kebelet Pak. Ini ada nggak manusia di dunia ini yang bisa nahan kebelet? Sak Fir'aun pun nggak bisa Pak. Gitu kan? Katakanlah turun karena rahmat Allah itu hujan, enggak turun juga karena kuasa Allah. Bukan karena ada pawangnya, bukan karena kucing kecebur, bukan karena tetangga kita 3 minggu enggak mandi, bukan Pak. Tapi karena apa tadi? Kuasa dan rahmat Allah. Turun hujan karena rahmat Allah, enggak turun hujan karena kuasa Allah. Ini Pak kita koreksi gini loh, kita koreksi. Kita koreksi lagi Pak. Kita koreksi lagi. Tadi kita katakan ibadah, takut itu ibadah nggak Pak? Ibadah ya. Takut yang kita maksud beda Pak. Misal contoh, Ustaz, iya, itu ada ular. Ah nggak berani saya takut. Bukan takut ini Pak. Takut yang kita maksudkan adalah arti yang jauh lebih dalam lagi. Takut yang bukan manusiawi. Takut ular manusiawi nggak? Iya. Syirik nggak? Nggak. Takut apa lagi Pak? Takut kesambar petir, salah nggak? Boleh, nggak salah kok. Takut apa lagi Pak? Takut dibentak gurunya misalnya.
Boleh, nggak masalah. Tapi takut yang dilarang ini adalah tadi kita contohkan. Kalau nggak lewat terowongan ini, kalau lewat terowongan itu, kalau nggak ngedipin lampunya 3 kali, hati-hati loh, dapat celaka. Berarti dia takut kena celaka gara-gara lewat terowongan itu. Kalau nggak apa tadi Pak? Ngedipin lampu 3 kali. Berarti takut ini boleh nggak Pak? Boleh nggak? Ayo, boleh apa kagak? Lewat terowongan. Kata orang, angker tempat ini. Sering terjadi apa? Celaka. Supaya nggak celaka katanya harus ngedipin lampu sen sebanyak 3 kali. Kira-kira Pak, takut kena kualat ini tadi gara-gara nggak ngedipin lampu sen 3 kali. Ini boleh apa kagak? Hah? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Karena kita ada semacam keyakinan di situ bahwa musibah datang gara-gara nggak apa tadi? Iya, nggak boleh Pak. Yang ini yang nggak boleh Pak. Contoh lagi misalnya, takut apa lagi Pak ya? Hah? Oh, ban rokok sembarangan. Kalau tempat lewat situ harus ban rokok gitu kan? Pentung rokok. Kalau enggak nanti dalam banyak kasus katanya sering terjadi celaka. Ya ini nggak boleh Pak, nggak boleh. Ada banyak cerita yang kayak gini di tempat kita. Yang ini yang sebenarnya kita nggak boleh. Dah lihat Pak, kita dibilang mukmin, kita dibilang muslim. Islam itu artinya selamat Pak. Mukmin itu artinya damai, tenang, selamat. Karena kita hanya mengandalkan pada satu muara, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak lihat agama luar sana. Walaupun banyak orang Islam ngambil film ini juga. Bapak lihat tuh film-film India. Dia ketika minum, tahu-tahu nuang air, gelasnya Bapak pecah. Atau lagi asik duduk di ruang tamu, tiba-tiba foto suaminya jatuh. Lihat Pak, belumlah terjadi musibah, dia udah tersisa nggak? Jangan-jangan firasat, jangan-jangan dikaitkan itu gelas pecah dengan apa tadi? Musibah. Dikaitkan foto suaminya jatuh dengan apa tadi? Kecelakaan. Lihat, belumlah itu terjadi, dia sudah tersiksa nggak? Sudah tersiksa. Maunya Islam dengan teori tawakal, apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Belumlah terjadi kita tenang, sudah terjadi kita tawakal. Dan itu semua bukan karena itunya Pak, tapi karena kehendak dan kuasa Allah. Ceritanya begini Pak, hari itu Rasulullah anaknya meninggal. Jadi hari itu Rasulullah anaknya apa deh Pak? Meninggal, yang laki-laki. Sahabat Nabi bersedih, musuh Nabi sedih apa senang Pak? Senang. Abu Lahab dan kawan-kawan itu kalau punya Facebook itu langsung update status Pak, hore gitu kan. Jadi netizen haternya Nabi hari itu senang Pak. Karena anak Nabi yang laki habis meninggal, sehingga kafir Quraisy bilang Muhammad ini abtar. Maka turun inna a'tayna kal kautsar itu gara-gara ini Pak. Jadi kafir Quraisy ngejek Nabi dengan nama apa tadi? Abtar. Abtar itu adalah putus keturunannya, nggak punya penerus gara-gara nggak ada anak laki-laki. Orang nggak punya anak atau anaknya perempuan semua, itu orang Arab bilang laki-laki ini namanya apa tadi? Abtar. Maksudnya apa? Dia tidak bisa eksis karena yang ditarik keturunan adalah dari anak laki-laki. Dibilang abtar. Nah, musuh Nabi begini Pak, hari itu senang ngelihat putra Rasul meninggal. Tapi di waktu yang sama sahabat Nabi ikut bersedih. Qadarullahnya hari itu, semoga saya nggak salah ceritanya, qadarullah hari itu
terjadilah gerhana matahari. Ketika gerhana matahari, mungkin orang Cawang bilang begini, Pak. Apa orang Cani, orang Selipi bilang gini, atau orang Depok bilang gini, Pak. Alam pun ikut berduka. Jadi alam ikut berbela sungkawa. Alam ikut bersedih dengan putra Rasul meninggal. Buktinya apa tadi, Pak? Matahari gerhana. Lihat, Pak, dari cerita ini banyak orang Eropa masuk Islam, Pak. Dari cerita ini banyak orang Eropa masuk Islam. Kata mereka, jika Muhammad bohong atau palsu, ini kesempatan, Pak. Untuk apa tadi? Untuk menjas dirinya. Kan banyak tuh, Pak. Coba lihat, Pak, perhatikan. Seluruh raja di dunia ngaku dirinya keturunan dewa gak? Ayo deh, cari deh. Seluruh raja di dunia rata-rata ngaku keturunan apa? Keturunan dewa. Kecuali kerajaan Islam. Kok kerajaan Islam gak? Coba lihat, Pak. Fir'aun ngaku keturunan dewa gak? Iya, dewa Ra, dewa Amun. Kaisar Jepang ngaku apa, Pak? Dewa matahari kan? Iya. Apalagi? Dewa-dewa Yunani juga begitu kan? Jadi rata-rata seluruh raja di dunia dulu itu karena dia pintar duluan, Pak. Orang pintar duluan gini, rakyatnya orang bodoh semua. Jadi dia karena pintar duluan membodohin rakyatnya. Jadi kata dia keturunan dewa. Lihat. Orang Eropa banyak masuk Islam, Pak. Kata mereka, jika Muhammad ini palsu nabinya, dia jadikan ini kesempatan apa, Pak? Untuk menjustifikasi dirinya kalau Rasul. Tapi kenyataannya Rasul membantah, Pak. Apa kata Nabi? Matahari dan bulan tidaklah gerhana keduanya karena lahir atau meninggalnya seseorang. Jadi kata Nabi, matahari dan bulan kedua-duanya adalah ayat bukti tanda kuasa Allah. Matahari dan bulan keduanya tidaklah gerhana karena lahir atau meninggalnya seseorang. Lihat, yang tadi seandainya Rasul itu bohong, dia gunakan ini kesempatan untuk menjustifikasi dirinya Nabi. Tapi oleh Nabi beliau bantah nggak? Enggak. Kata Nabi, keduanya matahari dan bulan adalah maupun gerhana atau tidak, dalam hadis tadi makna mafhumnya bukan karena lahir atau meninggalnya seseorang. Nah, sampai ke sini loh, Pak. Kita harus jaga iman kita. Jadi jangan dikait-kaitkan gitu loh. Kita nih, Pak, banyak ahli tafsir, Pak. Apalagi orang meninggal langsung nongol tuh ahli tafsir. Apa Ustadz maksudnya orang meninggal langsung nongol ahli tafsir? Ada orang meninggal nih, Pak. Langsung tuh satpam cerita, wajar kemarin terakhir saya ketemu dia, omongannya agak beda. Langsung nongol Pak ahli tafsir. Bapak terakhir ketemu dia juga kemarin di masjid. Iya ya, ceritanya kok agak aneh gitu. Jadi nongol apa tadi? Ahli tafsir. Langsung ada yang mengaitkan, iya juga ya kemarin sore memang banyak burung teriak-teriak nih. Gitu kan? Jadi kita tuh seperti itu. Yang ini, Pak, yang nggak boleh, Pak. Kan kita lebih jauh lagi, kan mungkin ada yang kadang kita bercanda, tapi jangan dibercandain lagi lah, stop lah. Tangan gatal langsung bilang apa, Pak? Dapat uang itu. Matanya berkedip. Ditanya balik, entar itu yang kiri apa yang kanan? Gitu kan? Ada kupu-kupu hinggap di pintu langsung apa, Pak? Itu yang kayak gini nggak boleh lagi, Pak. Ya, refleksi dari apa nih? Qul huwallahu ahad. Ya. Kita koreksi lagi waktu itu ketika kita bicara surah An-Nas dan Al-Falaq di sini. Ketika Bapak masuk hutan, masih ingat kemarin cerita kita mau pipis nggak ada toilet, Bapak pipisnya di mana, Pak? Di bawah pohon kan? Apa yang dibaca, Pak? Numpang-numpang kan? Permisi gitu. Bapak baca numpang-numpang tuh kenapa emang? Pasti dalam pikirnya, nah, takut kualat, Ustaz. Takut nanti penunggu jin pohonnya marah, Ustaz, murka. Nah, takut di tadi, hati-hati takut tadi. Jadi baca Bapak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan numpang-numpang, apalagi permisi, gitu kan? Iya.
Itu ada banyak hal yang bisa kita koreksi dari contoh-contoh tadi. Kembali ke ayat tadi. Jadi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi yang dimaksud somad itu Pak artinya adalah Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Maksudnya bergantung apa Ustaz? Minta, mohon, takut, harap, pokoknya semua hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya ringkas begini Pak. Qul huwallahu ahad, pengakuan. Allahus somad, perlakuan. Apa tadi Pak? Qul huwallahu ahad, baru apa tadi? Ngakui. Kalau Allah itu apa? Esa. Allahus somad apa? Perlakuan. Arti kita memperlakukan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Doa satu-satunya minta kepada Allah. Takut satu-satunya hanya kepada Allah. Musibah satu-satunya datang dari Allah. Bala satu-satunya hanya dari Allah. Begitu juga hal yang menyenangkan satu-satunya adalah dari Allah. Terpilihnya seseorang jadi presiden karena betul kita milih, pada ujungnya apa? Ketentuan Allah. Itu Pak ya. Itu yang dimaksud Allahus somad. Lanjut. Kenapa? Iya, ayat ketiga kita lanjutin. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak juga tidak diperanakkan. Untuk bahasa kekinian saya sering ketemu anak sekolah, dia agak ribet Ustaz memahami beranak. Mungkin ini bahasa tahun 70-an kali ya. Mungkin mereka punya maksud kenapa menggunakan kalimat beranak daripada melahirkan. Ya. Akhirnya ketemu anak-anak sekolah tuh mereka agak ribet memahami beranak, saya ganti. Dia tidak melahirkan juga tidak. Nah, anak-anak zaman now agak paham Pak. Daripada menggunakan redaksi apa tadi? Beranak gitu kan. Oke. Ayat 3 tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah, ayat 3 ini Pak baru menyentuh pertanyaan yang tadi diajukan ke Nabi. Kan tadi Nabi ditanya, "Ya Muhammad, Allahmu itu dari mana? Jelaskan nasabnya." Bahkan dia melakukan perbandingan. Kata Yahudi, Allah punya anak Ezra atau Uzair. Bahkan kafir Quraisy melakukan perbandingan. Nasrani Allah, tapi kata mereka punya anak Al-Masih. Kafir Quraisy bilang Allah punya anak malaikat, putri-putrinya Allah. Nah, pertanyaan yang diajukan ke Nabi ini Allah jawablah dengan Qul huwallahu. Hemat saya Pak, semoga pendapat saya salah. Sepertinya ayat 3 inilah yang menyentuh pertanyaan kafir Quraisy tadi. Kalau ayat 1 baru menetapkan, ayat kedua baru ngoreksi. Karena kafir Quraisy apa Pak? Berhala kan? Ayat 2 ngoreksi. Ayat ketiga baru menyentuh pertanyaan. Allah yang mereka tanyakan tadi punya anak, Allah jawab lam yalid. Pak, bedanya apa Pak? Mahmud tidak punya anak dengan Mahmud, maaf bahasanya mungkin agak gak enak didengar, mandul. Bedanya apa Pak? Mahmud tidak punya anak dengan Mahmud mandul. Bedanya apa Pak? Beda ya Pak ya? Kalau tidak punya anak bisa punya anak, atau pernah tapi nggak, sekarang mungkin udah meninggal, na'udzubillah kan. Tapi kalau dibilang mandul berarti apa Pak? Iya, artinya tidak memiliki kemungkinan untuk menurunkan. Nah, ayat ini bukan tidak punya anak, tapi bahasanya apa Pak?
tidak beranak. Jadi kalau dijawab tidak punya anak, berarti bakal kemungkinan punya anak. Tapi ayat ini bilang apa? Tidak beranak. Maksudnya apa? Tidak ada kemungkinan untuk beranak seperti yang mereka tanyakan. Maka kafir Quraisy memberikan pernyataan tadi. Kata Yahudi, Allah punya anak. Kata Nasrani, Allah punya anak. Kata kafir Quraisy, Allah punya anak. Allah cukup menggunakan satu bahasa. Apa tadi? Tidak beranak. Selesai. Jadi sekali ngomong kejawab semua. Lalu ayat ini melanjutkan, walam yulad, juga dia tidak diperanakkan. Jadi seperti yang mereka tanyakan, Allah tidak punya anak, juga tidak diperanakkan, dia bukan anak orang gitu loh Pak. Baru terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun, kalau Bapak buka Quran terjemahan, terkadang diartikan dengan serupa, terkadang diartikan dengan setara. Yang mana Ustadz yang tepat? Tepat semua. Enggak serupa, enggak setara. Tapi dalam ilmu qiraat, kufuan ini artinya kufuan ini bisa dibaca dengan kuf'an. Nah, kalau kuf'an baru artinya setara, atau bahasa kitanya adalah kufu. Pernah dengar kufu Pak? Sekufu, si fulan menikah dengan si fulanah, oh mereka sekufu. Ya, jadi kufu apa artinya Pak? Setara. Tapi juga bisa dibaca dengan kufuan. Nah, kalau kufuan artinya adalah serupa. Nah, untuk Allah jangankan serupa, nggak ada juga yang setara. Bapak mau kondangan spesial, lalu pesanlah baju edisi limited edition, atau baju khusus yang dirasa nggak ada jualannya di pasar, sampai motifnya pun didesain khusus. Ketika Bapak kondangan, merasa banggalah pakai baju itu, karena pasti pikiran Bapak apa? Di tempat kondangan nggak ada satupun yang sama, mirip atau serupa dengan baju itu. Kira-kira pede nggak Pak mau kondangan? Pede, senang gitu. Tiba-tiba Pak, pas datang ke tempat kondangan, yang Bapak rasa pakaian tadi itu beda, nggak ada satupun yang sama, ternyata baju Bapak mirip sama seragam tukang catering. Kira-kira Bapak mau lanjut kondangan apa mau pulang? Lihat Pak, status baju ini tadi, termasuk Bapaknya, langsung down nggak tadi? Langsung turun kan? Gara-gara apa tadi Pak? Mirip sama seragam tukang catering. Lihat, demi kemahatinggiannya Allah dan kemahasucian dan kemahaagungannya, Allah itu sampai menyatakan dirinya lewat ayat ini, tidak ada satupun yang sama, serupa atau setara dengannya, karena Dia Tuhan yang maha tinggi. Maka jangan-jangan kalau orang Depok bilang Allah itu wow gitu loh. Anak zaman now bilang apa ya Pak? Wow gitu loh. Beda, excitednya beda, nggak ada satupun sama dan serupa dengannya. Nah, dari ayat ini kita serap ke dalam banyak hal Pak. Ketika kita bilang Allah mendengar apa yang kita bicarakan, katakan dengarnya Allah tidak sama dengan dengarnya kita Pak. Kalau dengarnya kita pakai apa Pak? Pakai telinga. Terkadang masih butuh apa ini? Pengeras suara, gitu kan? Bahkan kita punya kemampuan mendengar terbatas suaranya. Tapi kalau mendengar Allah Subhanahu wa taala beda Pak. Sama ketika kita katakan dengar ayat Quran, Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan kita.
Melihatnya kita masih butuh apa, Pak? Mata. Sudah punya mata masih butuh apa, Pak? Kacamata. Udah punya kacamata masih butuh apa, Pak? Lensa yang khusus. Udah punya lensa khusus harus butuh apa? Peredam sinar supaya apa? Iya, itu kan? Iya. Udah punya kacamata lengkap, terkadang sebagian orang masih butuh tali, Pak. Biar apa? Nggak ketinggalan di mana-mana. Udah punya tali, masih butuh lagi, Pak. Maunya pakai ikatan benang, apa mau pakai rantai emas? Itu kan? Itu mata kita, Pak. Tapi innallaha sami'un basir, melihatnya Allah beda dengan manusia. Seperti apa dan bagaimananya? Lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, singkatnya kita sudah masuk kembali ke surah ini. Qul huwallahu ahad, ayat yang menyatakan, menegaskan dan sekaligus menuntut kita pagi hari ini menyatakan sikap bahwa Allah bagi seorang muslim Tuhan yang esa, bukan eka. Ini adalah pernyataan. Tapi bukan hanya berhenti sebatas menyatakan Allah esa, berlanjut Allahus samad. Allah esa ini kita perlakukan sebagai satu-satunya. Meminta, berdoa, berharap, memohon, takut, tawakal dan semuanya satu hanya kepada Allah. Yakinilah Allah menurut Islam bukanlah anak orang, juga tidak akan melahirkan anak. Dia bukan manusia setengah Tuhan, apalagi Tuhan datang ke manusia dalam bentuk manusia, bukan. Seperti keyakinan orang Kristen. Dia juga bukan Tuhan setengah manusia. Dia bukan manusia yang dituhankan. Dia juga bukan Tuhan tapi dimanusiakan, bukan. Tapi Allah tetap Allah. Lalu terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun sama atau setara dengannya. Allah adalah Tuhan yang maha beda dengan makhluknya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh kiai kita dulu waktu kecil, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah maha beda dengan makhluk ciptaannya. Monggo Pak, ada yang mau nanya diskusi seperti biasa, syaratnya apa Pak? Jangan sulit-sulit. Silakan. Mungkin ibu-ibunya mau nanya, silakan. Oke, monggo Pak, silakan. Kita tahu bahwa kaum kafir Quraisy itu percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu bisa. Tapi sampai sekarang masih memusuhi keturunan Rasulullah. Memusuhi keturunan Rasulullah. Keturunan pengikut Rasulullah. Oh iya, oke, makasih. Kafir Quraisy betul mengatakan Tuhan mereka Allah. Tapi sayangnya apa mereka Pak? Beribadah lewat perantara. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka akhirnya kemudian menjadi benar semua Pak. Sampai surah yang semua kita hafal, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Rasul berhasil merebut Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy, dan syukurnya Rasulullah ketika merebut Mekah dari cengkraman kafir Quraisy dengan cara damai, tanpa pertumpahan darah. Sampai-sampai Rasul dapat harta rampasan perang, beliau bagikan kepada penduduk Mekah. Seekor kambing pun tidak dibawa oleh Nabi ke Madinah, apalagi dikasih kepada orang Madinah. Dan setelah Mekah direbut oleh Nabi, Rasul pulang ke Madinah, menetap di Madinah dan tinggal di Madinah. Gara-gara sikap ini kafir Quraisy pulang mikir Pak. Apa pikir kafir Quraisy sambil makan di rumah keluarganya? Mungkin mereka ngomong begini Pak, jika kemarin Muhammad pengen berharta, seharusnya harta rampasan perang dia bawa pulang nggak? Bawa pulang. Oleh Nabi kenyataannya dibagikan lagi ke siapa? Orang Mekah.
Mereka mikir lagi, jika Muhammad pengen berkuasa jadi nabi, Muhammad pulang ke Madinah apa tetap tinggal di Mekah? Kalau pengen berkuasa, tetap tinggal di Mekah. Karena dengan menguasai Ka'bah, hari itu udah kayak presiden hari ini, Pak. Tapi Nabi balik ke Madinah, berkampung di Madinah, bahkan dikuburkan. Jadi kiranya Rasul pengen berkuasa, tetap tinggal di Mekah nggak? Iya. Toh kampung halaman beliau kan? Oke. Jika Nabi Muhammad pengen banyak istri, seperti yang mereka kira, gampang. Orang Mekah yang tadi beliau taklukkan tinggal cap-cip Pak, pilih bawa pulang. Lihat, bukan karena harta, bukan karena kuasa. Akhirnya Rasul pulang lagi ke Madinah. Inilah yang menyebabkan akhirnya kafir Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan Muhammad, manusia Mekah hari itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi kafir Quraisy beriman semua, Pak. Iya. Mungkin pertanyaan Bapak gini, Ustadz, tapi kenapa banyak orang hari ini bukan kafir Quraisy sono kan? Ada sentimen. Ada sentimen terhadap yang konon katanya zuriat Nabi, gitu. Ini perlu kita diskusikan secara objektif, ya. Objektif yang saya maksud adalah terkadang ada koreksi, tapi kita memahami sebagai memusuhi, gitu kan? Iya. Misal contoh, kadang saya sering ngoreksi tentang ziarah, langsung jamaah pulang, oh ustadz itu anti ziarah. Padahal kita ngoreksi apanya? Ada beberapa kesalahan, tapi ketika oleh jamaah pulang ke rumah difahami apa tadi? Ustadz itu anti ziarah. Kadang kita koreksi juga itu, ada beberapa sholawat yang maknanya ternyata justru melampaui batas gitu loh. Kita koreksi, ini maknanya nggak pas gitu loh. Pulang ke rumah ustadz itu anti sholawat kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dikoreksi. Jadi kita boleh nggak ustadz mencintai, menghormati, respect dengan zuriat Nabi? Wajib Pak, bukan boleh. Wajib. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Taraktu fikum amroini kalau nggak salah. Bukan. Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Hadis riwayat Imam Muslim sahih, itu panjang hadisnya. Kutinggalkan buat kalian dua perkara. Ya, Rasul tinggalkan dua perkara. Hadis yang sering kita dengar Quran dan hadis kan? Quran dan sunnah. Ada hadis yang kedua riwayat Muslim, bukan Quran dan sunnah, tapi Quran dan keluargaku, kata Nabi. Lalu dalam hadis ini Nabi berpesan, fastamsiku bih, berpegang teguhlah kamu terhadap Quran, berpegang teguhlah kamu terhadap Quran. Lalu kata Nabi, udzakirukum fi ahli baiti, kutinggalkan buat kalian untuk respect kepada siapa? Ahli baiti, keluargaku, anggota keluargaku, sampai Rasul bilang berapa kali? 3 kali. Jadi respect terhadap zuriat Nabi, hukumnya apa tadi Pak? Wajib, tapi harus dengan cara yang benar, gitu loh. Maka ada beberapa pihak yang mengoreksi hari ini. Jadi kita cinta kepada mereka seperti aturan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai Bapak melampaui batas. Nah itu yang perlu dikoreksi. Mungkin ada beberapa koreksi, tapi ternyata kita salah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang terlalu benci. Karena hari ini nih, hemat saya adalah semenjak kisruh nasab itu, kan ramai itu kisruh nasab ya Pak ya. Ini ditumpangi oleh orang-orang yang benci, gitu loh. Karena musuhi Islam nggak berhasil. Karena yang ngadapin dia siapa nanti? Semua umat Islam. Akhirnya mereka kerucutin, musuhin Arabnya, nggak berhasil juga. Akhirnya dimusuhin apa ya? Iya, zuriatnya itu loh. Tapi itu ditumpangin oleh orang mereka. Jadi menurut saya adalah kita cinta, kita respect, tapi objektif, gitu ya. Kita objektif. Jangan berlebihan, tapi juga jangan sampai memusuhi banget. Objektif. Toh juga pada akhirnya dia dan mereka sama saja kok. Apa itu? Inna akramakum indallahi
atqakum. Yang mulia di antara menurut Allah di antara kita bukan karena status Arab maupun non Arabnya, bukan siapa bapak dan moyangnya, bukan karena fisik dan wajahnya, tapi karena apa, Pak? Takwanya. Dia dan mereka sama saja kok, wajib mentaati Allah dan wajib mentaati Rasul, gitu ya. Oke, ada lagi silahkan. Oh ya, monggo Pak, sini dulu Pak ya. Di dalam masyarakat Muslim, terutama di Indonesia ya Ustaz ya, kepercayaan bahwa kalau kita menabrak kucing, itu harus dikubur dan dikasih kafan dan sebagainya. Iya. Karena takut nanti dapat kecelakaan. Itu nggak boleh Pak. Itu nggak boleh. Tapi untuk memperlakukan sebaik itu boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ada unsur apa tadi? Iya, dikaitkan, dikesanakan, gitu enggak ya. Tapi memperlakukan itu ya boleh-boleh aja, gitu kan? Sama kemarin saya ditanya ada jamaah dia, nauzubillah itu kakinya diamputasi. Dia nanya, Ustadz mau diapain ini? Pasti dikuburkan Ustadznya. Apakah harus dikafani, dimandiin, dikafani, mau disolatin, gitu kan? Pak, orangnya masih hidup kata saya. Masa harus disolatin kata saya? Ya, tapi salah nggak Ustadz kalau dimandiin lalu dikafanin gitu kan, lalu dikuburin? Ya boleh-boleh aja kata saya. Boleh-boleh aja karena manusia itu mulia. Manusia itu mulia. Cara Allah memuliakan manusia diantaranya setelah meninggal dimandiin, dikafani, lalu disolati, lalu dikuburin, gitu Pak ya. Jadi boleh memperlakukan kucing seperti itu, tapi jangan dikaitkan dengan apa tadi? Kepercayaan. Apalagi harus pakai baju yang dipakai kan. Gitu. Wallahu a'lam ya. Ya, karena semua itu atas kehendak Allah bukan karena kaitannya ke sana. Monggo Pak, silakan. Monggo. Iya. Iya. Menurut saya sih teman-teman atau saudara kita dari kalangan habaib, mereka sebenarnya sudah jujur loh Pak. Mereka ngakunya bukan Muhammadiyun, mereka ngakunya Alawiyun. Apa tuh Alawiyun? Keturunan Ali. Maka ada Rabithah Alawiyah, ikatan persaudaraan keturunan Ali. Jadi menurut saya mereka sudah jujur, ngakunya apa tadi? Alawiyun, keturunan Ali. Cuman kita aja yang kemudian bilangnya apa tadi? Pakai bahasa lain dengan istilah keturunan Nabi kan itu kan. Mereka secara tulisan dan atur sudah rapi karena mereka ngakunya Alawiyun. Maka mereka bilang ada tuh di mana itu di Simatupang tuh ada kantornya, namanya Rabithah Alawiyah. Ikatan persaudaraan keturunan Ali. Mereka yang bertugas secara resmi memantau silsilah ini, melakukan justifikasi, memastikan kebenaran atau tidaknya. Jadi kenapa? Iya, jadi ada lembaga khusus Pak mengawasi itu. Nah, jika memang mereka sudah terawasi lalu teratur lewat pantauan ahli mereka, maka kita katakan mereka adalah betul keturunan Ali lewat istri Nabi, istrinya yang namanya Siti Fatimah, dan Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang keturunan Nabi, saya rasa nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena Rasul nggak punya keturunan dari anak laki-laki. Jadi ada keturunan dari putri Rasulullah SAW. Maka mereka mengakunya bukan Muhammadiyun, tapi mereka bilang apa tadi? Alawiyun, gitu ya. Itu kalau kita mau objektifnya. Nah, masalahnya benar atau tidak, ya kita tidak bisa menghukumi lebih jauh dari sini, karena harus butuh apa? Butuh pembuktian, gitu kan? Karena butuh pembuktian seperti apa dan bagaimananya. Yang jujur banyak, yang bohong juga ada. Wallahu a'lam. Oke, monggo ada lagi silahkan. Iya. Seperti bilang Pak tadi bahwa kelebihan dari sholat Al-Ikhlas itu sampai-sampai sholat Tabana Surah itu pakai Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Betul. Sampai apa tadi? Sholat Tabana Surah itu pakai
Al-Ikhlas. Oh iya iya. Salat taubatan nasuha Ustaz sampai-sampai harus baca gitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Enggak Pak, enggak gitu. Oh, prinsipnya salat itu setelah Al-Fatihah baca yang mudah. Faqra'u ma tayassara min. Baca yang mudah bagimu. Cuman ada cumanya. Bagi kita yang mudah surah apa, Pak? Iya. Qul huwallahu ahad, kadang al-kautsar ya, Pak. Inna a'tainaka kautsar. Tapi memang ada banyak salat Nabi, beliau seringnya baca apa? Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Terutama seperti salat Jumat. Jadi Rasul itu sholat-sholat yang sifatnya monumental seperti Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha memang seringnya versi panjangnya Al-Ghasyiyah sama Sabbihis, iya Pak ya, versi panjangnya. Versi pendeknya kalau nggak Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad. Itu Rasul seringnya ngimam Jumat dan sholat Id. Agak panjang dikit Al-Ghasyiyah sama surah Sabbihis. Agak pendek sering beliau baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi kalau harus baca surah itu enggak gitu ya. Gitu. Wallahu alam. Karena prinsipnya habis Al-Fatihah baca apa Pak? Yang mudah. Tapi Pak kayaknya Pak Al-Kafirun lebih sulit Pak dibandingkan Al-Kautsar. Kenapa Pak? Karena Al-Kafirun enggak selesai-selesai Pak, ngulang terus. Hati-hati kalau ngimam, jangan baca surah Al-Kafirun. Kenapa Pak? Bolak-balik nggak ketemu ujungnya. Kalau nggak ketemu ujungnya gampang Pak, langsung lakum. Kalau lakum tuh langsung pintu tol ya Pak ya. Oke, ada lagi silahkan. Habis kira-kira? Ibu-ibu ada satu kesempatan kira-kira? Nggak ada ya? Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.